Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dimanapun berada. Damai sejahtera buat kita semua dari Tuhan kita, Yesus Kristus. Seperti biasanya setiap hari kita merayakan pestanya orang-orang kudus. Dengan mengikuti kisah dan perjalanan mereka setiap harinya, kita akan menjadi semakin diberkati, lebih mengerti bagaimana dahulunya perjuangan para santo dan santa dan orang-orang kudus lainnya memuliakan nama Tuhan kita Yesus Kristus melalui penyertaan yang diberikan hanya satu-satunya dari Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, hari ini hari Sabtu tanggal 12 Maret tahun 2022 kita merayakan salah satunya pesta orang kudus saat ini yang akan kita ceritakan tentang perjalanan Beata Angela Salawa. Saya akan menceritakan bagaimana perjalanan singkat tentang Beata Angela Salawa ini. Dengarkan ya Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih. Beata Angela Salawa adalah putri dari Bartolomeus Salawa dan Eva Bokenek, keluarga petani miskin yang saleh. Ia lahir pada tanggal 9 September tahun 1881 di kota kecil Siuprau, suatu wilayah yang tandus dan tidak produktif di Malopolski, Polandia. Angela adalah anak bungsu dari 9 bersaudara. Fisiknya sangat lemah dan sering sakit-sakitan. Ia memperoleh sedikit pendidikan di sekolah dan belajar membaca, tetapi tidak mampu mengeja dengan benar. Tetapi setelah masa pemberontakan, dia menjadi saleh dan berkemauan untuk membaca buku-buku yang baik. Pada akhir umur belasan tahun, dia masuk dalam perkumpulan Santa Zita yang bekerja bagi orang-orang sakit. Sedikit demi sedikit, dia memahami bahwa panggilannya adalah menderita bersama dengan Kristus. Dan dia menerima hal itu dengan senang hati yang mantap kendati sadar akan kelemahannya. Dia berdoa berjam-jam di hadapan sakramen yang maha kudus dan membaca buku-buku yang memuat mistik tingkat tinggi, serta mencatat hal-hal yang praktis yang ditemukannya. Atas perintah bapa pengakuannya, dia mulai mencatat pengalaman mistiknya. Sesudah wanita tempat dia bekerja meninggal dunia, 2 orang anggota keluarga dari janda itu yang kebetulan hidup bersama dengan dia mulai mempersulit hidup dan kerja Angela. Angela menulis bahwa seolah-olah Yesus berkata kepadanya, "Anakku, mengapa engkau menjadi gusar? Aku tidak akan meninggalkan engkau." Dengan maksud mengikuti dengan lebih dekat Kristus yang miskin dan tersalib, dia menjadi Tertiaris Fransiskan pada tanggal 15 Maret tahun 1912 dan mengikrarkan profesinya pada tanggal 6 Agustus tahun 1913. Saat Perang Dunia I pecah, Angela bekerja sebagai perawat di rumah sakit di Krakau untuk merawat para korban perang. Ia menghabiskan semua uang dan harta miliknya untuk bisa membeli makanan yang lebih baik bagi para korban yang terluka. Pada tahun 1917, kesehatannya bertambah parah
hingga ia harus berhenti bekerja. Dia menghabiskan 5 tahun terakhir hidupnya di sebuah ruangan kecil pada Amal Biarawati Saint Zita dan menghabiskan waktunya dalam doa yang kusuk. Santa Angela Salawa meninggal pada tanggal 12 Maret tahun 1922. Ia dibeatifikasi pada tanggal 13 Agustus tahun 1991 oleh Paus Yohanes Paulus yang kedua. Nah, begitulah Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, tentang perjalanan singkat Santa Beata Anggala Salawa yang kita rayakan hari ini. Beata Anggala Salawa ini adalah seorang gadis yang pada masa kecilnya fisiknya sangat lemah, bahkan untuk membaca satu kalimat pun dia sangat sulit untuk mengejanya. Nah, Tuhan menunjukkan bagaimana kuasanya kepada kita yang saat ini merasa lemah atau sakit, merasa tersingkirkan, merasa terkecilkan oleh keadaan yang menimpa kita pada saat ini. Ingatlah, kekuatan terbesar itu letaknya di kelemahan kita. Karena di waktu kita merasa kelemahan kita ini, kita akan menyampaikan kepada Tuhan Yesus Kristus, memohon kekuatan hanya kepada Tuhan. Janganlah Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih merasa gusar, merasa khawatir akan gangguan hal sekecil apapun, dari manapun datangnya. Serahkan semuanya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Biarlah Tuhan yang bekerja atas semua karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Serahkan semua kelemahan kita. Biarlah Tuhan yang berkarya atas hidup kita. Segala sesuatu yang kita miliki, yang kita punyai, hanyalah karena berkat Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, selalulah menjadi yang baik, menjadi berkat bagi sesama. Semoga Tuhan selalu senantiasa semakin memberkati kita, semakin kita diberkati dan kita pun iman kita semakin dipertebal. Selalu bersikap rendah hati karena Tuhan sangat sayang kepada umatnya yang selalu bersikap rendah hati. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, hari ini hari Sabtu, kita hanya merayakan pestanya orang-orang kudus. Semoga Bapak, Ibu, saudara sekalian selalu semakin sehat selalu dan semakin diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Terima kasih, saya mohon pamit dulu. Tuhan Yesus memberkati. Amin.